Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Malto. Sebelumnya, sorry banget ya, karena udah lama nggak ada update video-video terbaru dari channel ini. Tapi tenang aja, sekarang udah ada nih video terbarunya. So, stay tune terus on di channel ini ya. Tahun 2020 ini memang boleh dibilang menjadi cobaan yang berat sekali ya untuk ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena di awal tahun 2020 kemarin saja sudah ada musibah yang menimpa ibu kota negara Indonesia, yaitu banjir di Jakarta. Yang videonya bisa kalian saksikan di sini ya. Belum lagi kalau mau ditarik ke belakang, cobaan untuk ekonomi Indonesia itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2019 yang lalu, di mana terjadi perang dagang antara China dengan Amerika yang efeknya cukup membuat sedikit goncangan bagi ekonomi Indonesia. Ditambah lagi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini yang masih dialami oleh Indonesia dan ratusan negara lain di dunia, ini menambah penderitaan ekonomi buat Indonesia secara khusus dan seluruh dunia secara umum. Sejak pertama kali penderita COVID-19 itu diumumkan ada di Indonesia pada tanggal 2 Maret yang lalu sampai kepada penerapan PSBB di tanggal 31 Maret, dan sampai di tanggal 7 Mei updatean terakhir sudah ada sekitar 12.700 lebih kasus positif penderita COVID-19 dengan jumlah kematian sebanyak 930 jiwa. Virus corona ini sebenarnya memiliki dampak yang lebih membuat berat bagi kehidupan manusia, yaitu dampak secara ekonomi. Pada awalnya, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 atau virus corona ini masih baru sebatas terputusnya hubungan perdagangan antara Indonesia dengan China, di mana kita tahu bahwa China itu adalah salah satu mitra dagang terpenting bagi Indonesia. Dan terputusnya hubungan perdagangan ini saja sebenarnya sudah menjadi suatu pukulan yang cukup berat bagi ekonomi Indonesia. Dan dampak ekonomi negatif yang sudah terjadi itu akhirnya menjadi semakin parah ketika wabah COVID-19 ini menjadi tidak terkendali, yang tadinya awalnya hanya ada di China, lalu akhirnya menyebar ke seluruh dunia dan termasuk ke Indonesia juga. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menerapkan aturan yang berguna untuk mencegah penyebaran virus corona secara masif. Aturan ini disebut sebagai PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dalam PSBB ini, kegiatan bisnis dan pergerakan manusia benar-benar dibatasi. Dalam kegiatan bisnisnya sendiri pun, yang masih boleh berjalan itu hanya usaha-usaha yang sifatnya esensial untuk kebutuhan masyarakat, seperti misalnya makanan, kebutuhan bahan pokok, atau jasa finansial. Begitupun juga dengan soal pergerakan manusia. Ada pembatasan atau pengurangan jam operasional dari transportasi umum, larangan untuk berkerumun di tempat umum, dan sampai ada larangan pergi mudik ke kampung halaman. Padahal kita tahu sekarang ini adalah waktunya orang untuk mudik ke kampung halaman. Kondisi seperti ini di mana terjadi pembatasan besar-besaran terhadap pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya, maupun banyak bisnis-bisnis yang tutup secara serentak. Ini sebenarnya sangat-sangat merugikan bagi perekonomian Indonesia, karena kondisi ini terjadi menjelang musim lebaran tiba, yang mana kita tahu di banyak sektor bisnis musim lebaran itu dianggap sebagai momentum untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, karena pada saat lebaran ini biasanya itu banyak orang akan melakukan konsumsi besar-besaran, dan sekarang semua momentum itu sirna. Nggak heran akhirnya kalau banyak perusahaan yang akhirnya terpaksa melakukan perumahan terhadap karyawannya, atau istilah kerennya adalah unpaid leave, disuruh libur tapi tidak dibayar,
Mereka juga tidak bisa membayar tunjangan hari raya atau THR kepada karyawan-karyawan tersebut. Dan yang lebih parah lagi, banyak juga yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Karena ya bagaimana mereka bisa sanggup untuk menggaji karyawan-karyawannya? Ya karena bisnis mereka kan disuruh tutup, sehingga mereka akhirnya tidak punya pemasukan, dan karena itulah mereka akhirnya jadi tidak punya dana untuk menggaji karyawan mereka secara normal. Sebagai gambaran, berdasarkan rilis data yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada bulan April yang lalu, sepanjang bulan Maret sampai April di mana pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, terjadi PHK atau perumahan terhadap karyawan dalam jumlah yang fantastis. Di sektor usaha formal, jumlah perusahaan yang melakukan PHK atau perumahan terhadap karyawan-karyawannya adalah sebesar 84.926 perusahaan. Dan jumlah karyawan yang terdampak dari PHK atau perumahan tersebut adalah sebesar 1.546.208 orang. Sementara di sektor informal, jumlah perusahaan yang melakukan PHK atau perumahan terhadap karyawannya ada sebesar 31.444 perusahaan. Dan jumlah karyawan terdampak itu ada sebesar 538.385 orang. Jika di total, baik dari sektor formal maupun informal, selama pandemi COVID-19 ini, ada sekitar 116.370 perusahaan dan 2.084.593 orang yang terdampak dari PHK maupun perumahan tersebut. Padahal jumlah orang yang terkena PHK maupun dirumahkan ini, datanya bahkan belum ditambahkan dengan tingkat pengangguran terbuka secara nasional, yang mana menurut BPS sampai dengan bulan Februari 2020 kemarin itu jumlahnya sebesar 6,88 juta orang. Oh iya, ngomong-ngomong soal tingkat pengangguran terbuka ini, Provinsi Banten kembali menjadi juaranya ya. Kalian bisa lihat videonya di sini. Parahnya lagi, angka pengangguran tinggi itu bukan hanya menjadi satu-satunya dampak negatif yang terasa akibat pandemi COVID-19 ini. Dampak negatif lainnya adalah daya beli di masyarakat itu merosot. Setidaknya ini tercermin dari data di BPS, di mana angka pertumbuhan daya beli di masyarakat pada kuartal pertama tahun 2020 ini hanya sebesar 2,84%, merosot drastis dari angka pertumbuhan daya beli di kuartal pertama tahun 2019 yang lalu, di mana angkanya pada saat itu masih sebesar 5,02%. Dengan sederet angka-angka negatif di atas, makanya gak heran kalau akhirnya tingkat pertumbuhan domestik bruto atau PDB, atau yang biasa orang sering bilang itu sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi, itu akhirnya merosot drastis pada kuartal pertama tahun 2020 ini, di mana nilainya hanya cuma sebesar 2,97%, yang kalau dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2019 lalu, itu nilainya masih bisa 5,07%. Angka 2,97% ini meleset jauh dari perkiraan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebesar 4,5 sampai 4,6% tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020 ini. Angka pengangguran tinggi dan daya beli di masyarakat juga turun. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saat ini Indonesia ini sudah memasuki periode krisis atau resesi ekonomi? Jawabannya adalah belum. Suatu negara bisa dikatakan masuk ke dalam periode resesi ekonomi apabila dalam 2 kuartal berturut-turut atau selama 6 bulan negara tersebut pertumbuhan ekonominya itu mencapai angka negatif. Nah, kebetulan saat ini di Indonesia belum mencapai angka negatif 2 kuartal berturut-turut seperti itu. Karena yang seperti kita tahu tadi, bahwa angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2020 ini masih sebesar 2,94%. Namun yang perlu diingat lagi adalah
Data PDB 2,97% itu adalah data per kuartal, di mana datanya masih mencakup bulan Januari dan Februari. Sementara dampak ekonomi dari COVID-19 ini baru mulai terasa pada bulan Maret, di mana PSBB juga baru mulai ada pada tanggal 31 Maret yang lalu. Artinya adalah kalau pandemi COVID-19 ini tidak kunjung mereda dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini terus lanjut sampai ke bulan-bulan depan, angka 2,97% ini bisa saja lebih kecil nantinya di kuartal kedua tahun 2020 untuk pertumbuhan ekonomi kita. Angkanya mungkin bisa jadi akan mencapai negatif atau minus. Kalau bisa diibaratkan, pandemi COVID-19 itu bisa dibilang seperti gempa besar yang menghantam di awalnya. Lalu selanjutnya ada sebuah tsunami yang datang, dan tsunami itu adalah kehancuran ekonomi. Akhir kata, yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah sekedar mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home alias jangan kemana-mana, supaya penyebaran virus corona ini bisa cepat teratasi dan ekonomi bisa cepat pulih dan jalan lagi seperti sedia kala. Dan buat orang-orang yang masih harus bekerja di luar rumah, yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga diri, terus memakai masker dan melakukan social distancing atau jaga jarak dengan orang lain di sekelilingnya. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.